nggak ngantuk, kita semangat. Mama muda. Ayo kami kita nih. Apa? Kita dance. Ya, sini kamu. Nggak bisa ngedance, nggak bisa Ayo ngedance. ikutin aja, ikut jangan males. Sini ya. Ya. Sini sayang. Sini kamu sini. Ayo. Liatin aku. Jan. Mau kemana lu? Hei, sini. Bang Toyib sini. Oke, yuk. Aku suka body kayak mama muda, na 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 na. Aku suka body kayak mama muda, na 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 na. Aku suka. Coba sendiri. Cepet. Gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tua, ayo jangan bolot. Siap. Cepet. Aku suka body kayak mama muda, na 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 na. Aku suka body kayak mama muda, na 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 na. Diingat ya, ntar aku cek. Oke, dan sekarang ini kita akan masuk ke dalam segmen Brownies lawan COVID-19. Ada berita apa lagi, Oma? Dan sekarang ini ada kisah inspiratif yang bisa menjadi contoh buat kita semua di tengah pandemi corona ini. Ada orang yang membuat kami semua kagum akan tindakan yang dia lakukan. Yes. Ya, seperti apa kita lihat tayangannya. Ini dia. Manis, kali ini Brownies lawan COVID-19 akan menghadirkan sosok inspiratif nih. Ia adalah Pak Denny Sanusi, pemulung asal Depok yang viral karena membagi-bagikan sembako. Keren banget ya Manis. Di tengah wabah pandemi corona seperti ini, Pak Denny dan teman-teman satu profesinya tergerak untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Seperti apa ya cerita selengkapnya? Langsung aja yuk kita saksikan hanya di Brownies, obrolan manis. Oke, dan kebetulan dalam suasana yang seperti ini kami sudah tersambung dengan Bapak Denny sendiri. Halo Pak Denny, kita akan video call ini. Pak, Ini, Bang. Abang, tumben halo lu, Pak Denny. abang. Dagang bakso kali. Pak Denny. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Denny bisa dengar suara kita dengan baik? Dengar banget. Oke. Pak Denny ini asli dari mana sih Pak Denny? Aslinya dari Depok, sama tuh satu kampung sama Mbak Ayu ya. Oh iya Pak, ya Pak, Satu selamat kampung. siang. Beda Pak kalau Lu dia. parah lu satu Depok, masa lu gak kenal sama dia? Ini Bapak kayaknya Depoknya agak beda ya. Soalnya itu di belakangnya kayak bentar lagi mau buka puasa, udah jam 5 ya Pak. Di belakang. Iya bener. Oh iya bener. Iya. Beda waktunya jauh ya. Waktunya jauh. Kalau sekarang jam 1, dia jam 5, mungkin dia dari Korea kali. Iya, beda 4 jam. Selamat puasa Oke. ya Pak. Pak Denny, Ya, ini yang berita yang tersebar Pak Denny ini katanya profesinya pemulung, benar? oh enggak, saya rektor. Oh kan, bukan kan Pak? Korek-korek barang kotor. Ya. Si Bapak. Lu udah mau marah ya? Itu kan berita sebenarnya. Aku bukan telat. Oke, Pak Denny, Berpuasa. Pak Denny. Ya, Jadi memang Pak Denny profesi kesehariannya itu. jadi boleh nggak saya jelasin sedikit arti dari pemulung? Boleh. Jadi pemulung itu kita ada dua ya. Pemulung yang swausaha, artinya yang memang dia mencari dari hasil cariannya sendiri kemudian dijual. Kemudian ada pemulung yang memang bekerja sama dengan atau kita sering sebut adalah pelapak. Nah, saya dulu adalah mantan pemulung dan sekarang pelapak dan sekarang masih jadi babenya para pemulung. Oh, jadi para pemulung nyetor di Babe. Penadah gitu ya. Oh. Oke. Maling dong. Oh penadah. Tapi ini awalnya Pak punya ide yang bagus begini dari siapa sih sebenarnya? Sebenarnya ide ini udah kita agendakan setiap tahun ya. Setiap tahun artinya bagaimana kita mengimplementasikan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Masya Allah. Karena
Karena kan gini, pemulung itu adalah satu profesi yang paling itu dipandang sebelah mata. Ya, ya. Dan kita juga ingin membuktikan bahwa dalam dalam Al-Quran surat At-Tagabun, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan bagi dirimu. Maka bertakwalah pada Allah dan infakkanlah harta yang baik dari dirimu, dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung. Kami hanya ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Oke, Pak, ini kalau saya boleh tahu cara ngumpulin uangnya gimana, Pak? Gimana? Cara ngumpulin uangnya gimana? Karena kan ini kan urunan uang dari sesama pemulung kan? Ya, jadi Mbak Ruben. Mbak Ruben. Baru. Nggak apa-apa, Pak. Lucu. Si bapak lucu nih. Aduh panggil Mbak, iya girang. Ini yang girang. Dia girang. Bapak. Oke. Ya, Tenang, Oma. berempat ya, jangan mati-matiin. Senang. Nggak apa-apa, Mbak. Mas. Saya dipanggil Mbak, dipanggil Teteh lebih nyaman. Jadi gini, sebenarnya ini memang dari beberapa semuanya memang tergerak hatinya gitu ya, Pak Denny ya. Jadi dari kaum kami itu susah untuk tergerak hatinya, Mas Ruben. Iya. Tapi kesusahan itu bukan berarti kita harus sulit untuk mengkolektif atau mencari sebuah dana yang sedikit-sedikit yang bisa kita bantu. Jadi kami itu mengumpulkannya itu dari besarnya itu 5.000 sampai yang terkecilnya itu 500 perak. Wow. Nah, ini Jadi, sembakonya kemarin ini dibagiin sama siapa aja, Pak? Kenapa? Sembakonya kemarin ini dibagiin sama siapa aja? Sembakonya kita bagiin di warga sekitar dan sama dari anggota-anggota kita. Oke, ini kita bisa lihat ada foto-fotonya ya. Pak, pada saat membagikan sembako ini ada momen yang paling mengharukan nggak, Pak, pada saat kegiatan pembagian sembako ini? Yang paling mengharukan adalah kita bisa mengimplementasikan walaupun kita sedikit, tapi kita menjadi bukit dan kita paling siap. Karena kami itu kaum yang paling susah duluan. Jadi virus corona ini orang-orang pada baru susahnya sekarang, kalau kita harus susahnya udah duluan. Jadi kita harus siap. Jadi begitu kita membagikan bahwa orang yang lapisan yang paling bawah pun itu masih bisa berbuat. Tidak merasa kami tidak membutuhkan, kami tidak kebagian sembako dari pemerintah. Itu yang kami sedih. Kebetulan salah satu anggota kami ada yang jadi RT dan dia itu sedih banget, dia semuanya cerita itu dia dihujat katanya makan sembako pembagian dari pemerintah. Nah, dari situ kita ingin membuktikan kenapa sih kita tidak saling membagi, kenapa sih yang kita sebetulnya mampu mesti menyatakan diri tidak mampu. Ya, Pak, tapi ini setelah beritanya jadi viral, ada gak dari siapa gitu yang memang dari pihak-pihak yang mengapresiasi untuk Bapak, atau mungkin ada yang mengajak untuk kembali berbagi sembako? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Tapi baru Ben kita lihat implementasinya dari kita mencoba untuk bahasa tadi apa namanya? Nggak tahu kan Bapak yang ngomong. Berbagi. Viral. Hah? Viral. Nah, viral kan di mana-mana ada tuh, TV ada, tidak ada. Jadi banyak masyarakat atau kelompok-kelompok yang tergugah. Yang artinya dari kelompok kami pun yang dari grup bawah sendiri pun bisa berbuat. Kenapa dari kelompok-kelompok yang lain yang tingkat strata kehidupannya lebih tinggi dari kami tidak bisa berbuat? Itulah yang target kami, ingin mengimplementasikan bahwa sedikit bisa menjadi bukit dan bukit itu bisa membantu orang lain. Oke, Pak, ada pesan nggak nih Pak? Ini satu pertanyaan terakhir untuk masyarakat di seluruh Indonesia di tengah pandemi corona ini, Pak. Pesan yang terakhir adalah buat teman-teman dan kita semua,
Gua kayak pemerintah gue. Di balik kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Amin ya Allah. Karena corona ini mengajarkan kita tentang arti kehidupan, di mana ada masa kita sehat, ada masa kita diuji, baik itu dari ekonomi. Masih beruntung kami tidak menjadi perampok. Masih beruntung kami ini tidak mencuri. Jadi seberapa siap kita bisa menghadapi ujian? Tetap bersabar, tetap kuat, dan berdoa. Insya Allah semua kebaikan akan ada ganjaran. Amin ya Allah. Amin. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Mbak Ayu udah jam 5 ya, Mbak? Udah dari jam 5. Iya buka ada bentar Pak, lagi ya. maaf mau nanya, pertanyaannya udah dikirim dari kemarin ya Pak? Kenapa begitu? Emang apa begitu? Pertanyaannya udah dikirim dari kemarin dari Brownies. Emang apa begitu? Tersusun banget Pertanyaan gitu dari maksudnya. kemarin, makanya saya dari tadi malam kagak tidur. Nungguin. Oh latihan, dia Nungguin ya. latihan. Latihan. Pak, halo? Mbak, Udah ya, bosen ya, ketemu lagi ya. Dadah, Assalamualaikum. Makasih Pak. Makasih Mbak Deni. Jadi ini bisa kita lihat kalau ini adalah memang kisah inspiratif ya yang Yes. memang penting banget kita saling berbagi. Ya, Jadi, betul. dari Pak siapa tadi Pak? Pak Deni. Pak Deni sendiri ini memang membuktikan kalau dari kalangan bawah aja mau berbagi. Yes. Nah, bagaimana kalian-kalian yang masih ada penghasilan masih bisa berbagi, kenapa nggak menggunakan waktunya untuk berbagi? That's right, Dan Bang. ibaratnya nggak usah dikit-dikit mengandalkan pemerintah. Ya. Jadi selama kita bisa berbagi yang ada sesama di sekeliling kita ya, bagi di sekeliling kita terlebih dahulu. Oke. Ya, oke. Nanti kita lanjutin lagi ya. Ya. Ya, soalnya dia kan nggak lama, ntar sebentar ya. Ntar aku ngomong. Oke, nanti kita lanjutkan jangan kemana-mana, tetap di Brownies obrolan manis.